Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tragis suami yang tega menceraikan istrinya dengan kejam. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit malam terlihat begitu gelap ketika Nadia duduk sendiri di ruang makan, memandangi sepiring makanan yang sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 22.47, dan suara detiknya terdengar begitu menyakitkan. Arman belum pulang. Katanya ada lembur mendadak. Lagi, ini sudah yang kelima kalinya dalam 2 minggu. Nadia menatap layar ponselnya, mengirim pesan singkat, tapi tidak dibalas. Hanya centang 2, tidak biru. Hatinya terasa dicekik rasa curiga, tapi ia buru-buru menepisnya. Mungkin memang sedang sibuk, mungkin. Tapi bagaimana bisa dia mengabaikan fakta bahwa Arman tidak lagi mencium keningnya saat berangkat kerja. Tidak lagi mengelus rambutnya saat tidur. Tidak lagi bertanya, "Kamu capek gak hari ini?" Seperti dulu. Bahkan, anak semata wayang mereka, Farah, mulai bertanya polos, "Ayah kok sering pulang malam, ya? Ayah marah sama kita?" Pertanyaan itu seperti tikaman yang dalam bagi Nadia. Bukan hanya tentang waktu yang hilang, tapi cinta yang seolah menguap tanpa jejak. Sore itu, ketika Nadia mencuci pakaian kerja Arman, ia mencium aroma parfum wanita yang begitu tajam, bukan aroma parfum yang ia kenal, bukan aroma rumah mereka. Itu aroma yang asing, aroma yang membuat jantung Nadia berdetak lebih cepat, bukan karena cinta, tapi karena takut. Ia memegang kemeja itu erat-erat, seolah mencoba mencari jawaban dari serat kainnya. Tapi kain itu hanya diam, seperti Arman akhir-akhir ini. Nadia mencoba bercerita pada sahabatnya, Dinda. Tapi Dinda hanya berkata, "Nat, jangan terlalu curiga. Bisa jadi kamu capek, jadi overthinking." Nadia tertawa kecil, getir. Dulu ia juga pernah menertawakan cerita istri-istri yang diselingkuhi. "Ngapain sih, percaya aja sama suami." Sekarang, kata-kata itu seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Karena kini, ia berdiri di tempat yang sama, tempat yang penuh tanya dan luka yang belum berdarah tapi sudah menyiksa. Malam-malam Nadia kini diisi dengan suara ketikan pesan yang tak dibalas, dengan pelukan Farah yang menjadi satu-satunya alasan ia tetap kuat. Ia mulai menulis di buku harian kecilnya, hal-hal kecil yang berubah. Cara Arman tak lagi memanggilnya sayang, cara dia lebih banyak tertawa di telepon, tapi bukan dengan Nadia. Setiap goresan tinta seperti menggores hatinya sendiri, tapi itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Dan malam itu, entah karena Tuhan sedang ingin membuka mata hatinya, Nadia melihat notifikasi yang muncul di ponsel Arman yang tertinggal di meja ruang tamu. Sebuah pesan dari Dina, sekretaris. Nadia tak ingin membaca, tapi jari-jarinya bergerak sendiri. Satu pesan cukup untuk menghancurkan segalanya. "Aku suka saat kamu main-mainin aku di ruang rapat. Besok kita lembur lagi, ya. Tapi jangan lupa bawa parfum kamu yang bikin aku klepek-klepek." Dunia Nadia runtuh dalam sunyi. Tak ada suara jeritan, hanya air mata yang jatuh satu persatu. Pelan, tapi pasti, Nadia terduduk lemas di lantai ruang tamu, ponsel Arman masih tergenggam di tangannya. Matanya nanar menatap layar yang kini sudah redup, seolah pesan tadi masih bergema di pikirannya. Nafasnya memburu, tidak karena marah, tapi karena kecewa yang menumpuk terlalu dalam. Semua kenangan indah selama 7 tahun pernikahan mereka kini terasa seperti kebohongan yang dipoles rapi. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya tangisan lirih, seperti rintik hujan yang turun saat langit terlalu berat menahan awan. Ia tidak tidur malam itu. Tubuhnya hanya bersandar di sudut sofa, memeluk lutut, menatap jam yang terus berdetik menuju pagi. Setiap detik membawa rasa sakit yang menusuk. Ketika akhirnya Arman pulang sekitar pukul 3 dini hari, aroma parfum wanita itu kembali tercium jelas. Dan kali ini Nadia tidak diam. Ia berdiri, memandangi suaminya dengan tatapan yang tak lagi penuh cinta, tapi luka. "Kamu lembur sama siapa, men?" tanyanya pelan, tapi tajam. Arman terkejut, wajahnya pucat. "Nadia,
Aku bisa jelasin, tapi Nadia memotong, jangan. Aku udah baca semuanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Arman tidak punya jawaban. Ia terdiam, matanya menunduk, dan disitulah semua kebenaran terbuka, bukan dari pengakuan, tapi dari diamnya yang mengiyakan. Nadia menatap pria yang dulu ia percaya akan menjadi rumah, tapi kini bahkan tak pantas disebut pelindung. Selama ini aku menunggu kamu pulang, sementara kamu sibuk main-main di kantor dengan sekretarismu. Air mata Nadia tak bisa dibendung lagi. Tapi tangisan itu bukan karena lemah, itu tangisan seorang wanita yang akhirnya tahu kebenaran. Pagi harinya, Nadia tidak menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia hanya membereskan baju Arman ke dalam koper kecil. Ia tidak berteriak, tidak memaki. Aku butuh waktu sendiri. Keluar dari rumah ini. Arman mencoba mendekat, mencoba menyentuh tangan istrinya, tapi Nadia mundur. Kamu sudah memilih siapa yang ingin kamu sentuh. Sekarang, biarkan aku memilih untuk tidak disentuh, ucapnya tegas. Arman tak lagi berkata apa-apa, hanya memandangi punggung istrinya yang perlahan menjauh, membawa seluruh cinta yang pernah ada. Di dalam kamar, Nadia duduk di samping Farah yang masih tertidur pulas. Ia membelai rambut putrinya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Maafkan Mama, Nak. Mama harus kuat, bukan untuk balas dendam, tapi supaya kamu tahu, perempuan tidak harus diam saat disakiti. Malam itu memang menjadi malam patah hati, tapi juga malam kelahiran sosok baru dalam diri Nadia, seorang istri yang terluka, tapi tak akan membiarkan lukanya membunuh cintanya pada diri sendiri. Hari-hari tanpa Arman terasa hampa, tapi sekaligus menenangkan. Nadia kini tinggal di rumah orang tuanya bersama Farah. Meski keadaannya berantakan, ia mencoba tetap tersenyum di depan putrinya, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi saat malam tiba, dan Farah sudah terlelap, Nadia menangis dalam diam. Rasa sakit itu masih begitu segar, seperti luka yang baru saja disayat. Namun di sela air mata, tumbuh keinginan kuat untuk bangkit, bukan demi Arman, bukan demi balas dendam, tapi demi harga dirinya yang telah diinjak oleh kebohongan. Suatu pagi, ibunya masuk ke kamar membawa secangkir teh hangat. Nak, kamu gak harus jadi kuat setiap saat. Nangis itu bukan tanda lemah, ucapnya lembut sambil memeluk Nadia. Pelukan itu membuat air mata Nadia tumpah tanpa bisa ditahan. Aku gak ngangka, Bu. 7 tahun, semua ternyata cuma cerita sepihak. Aku berusaha jadi istri yang baik, ibu yang baik, tapi tetap disakiti. Ibunya menggenggam tangan Nadia erat. Kadang yang salah bukan karena kita kurang baik, tapi karena dia yang memang tak tahu cara menghargai. Hari itu menjadi titik awal perubahan. Nadia mulai membuka laptopnya, menulis tentang pengkhianatan, luka, dan harapan. Kata-kata mengalir seperti aliran sungai yang selama ini tersumbat. Ia menulis bukan untuk mengutuk, tapi untuk menyembuhkan. Tulisannya mulai dibaca banyak orang di media sosial. Banyak wanita lain yang merasa terwakili, dan perlahan, Nadia merasa tidak sendiri. Ia bukan hanya korban, ia kini menjadi suara. Sementara itu, Arman terus mencoba menghubungi. Pesan-pesan masuk setiap hari, permintaan maaf, janji berubah, bahkan tangisan lewat pesan suara. Tapi Nadia tak menggubris. Rasa percaya yang hancur tak bisa dibangun hanya dengan kata-kata. Terlebih, ia tahu, setiap luka yang disembuhkan dengan terburu-buru akan menganga lagi. Dan kali ini, ia memilih untuk sembuh dengan caranya sendiri, perlahan, tapi pasti. Dan ketika suatu malam Farah memeluknya sambil berkata, "Mama jangan sedih ya, Farah sayang Mama lebih dari apapun." Nadia tahu, ia sedang berjalan di jalan yang benar. Ia telah kehilangan suami, tapi menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Kekuatan untuk mencintai dirinya sendiri, bahkan lebih dari sebelumnya. Arman berdiri di depan rumah orang tua Nadia, memandangi pintu yang sudah puluhan kali tidak terbuka untuknya. Hujan turun pelan, membasahi bahunya, tapi ia tidak peduli. Tangannya menggenggam seikat bunga yang sudah mulai layu, seperti cintanya, yang telah ia rusak sendiri.
Berkali-kali ia mengetuk pintu, berharap Nadia akan muncul dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tapi setiap langkah yang ia ambil ke arah masa lalu, hanya dijawab oleh diam yang menusuk dari dalam rumah itu. Di balik tirai kamar, Nadia melihat semuanya. Farah yang berada di pangkuannya bertanya polos, "Itu ayah ya, Ma?" Nadia mengangguk pelan, "Iya, Nak, tapi Mama belum siap bertemu ayah." Farah tampak bingung, namun Nadia menatapnya penuh kasih sayang. Kadang, orang dewasa juga butuh waktu untuk mengerti bagaimana harus bersikap ketika hatinya hancur. Kalimat itu mungkin terlalu dalam untuk dipahami anak seusia Farah, tapi bagi Nadia, itu adalah kebenaran yang tak bisa ditunda lagi. Ia belum siap memaafkan, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bisa. Sementara itu, Dina, wanita yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya, dikabarkan telah mengundurkan diri dari kantor. Arman pun diturunkan jabatannya akibat skandal yang mencuat diam-diam. Satu persatu kehidupannya mulai runtuh, seperti bayangan karma yang datang tanpa ampun. Ia merasa hampa, tidak ada tempat pulang, tidak ada panggilan lembut dari seorang istri yang dulu selalu menunggu di balik pintu. Ia baru menyadari, yang ia cari di luar rumah ternyata semu, sedangkan yang ia hancurkan adalah satu-satunya yang tulus mencintainya. Nadia mendapat kabar itu dari seorang teman lama yang masih bekerja di kantor yang sama. Tapi anehnya, ia tidak merasa puas. Tidak ada kemenangan dalam kehancuran orang lain. Ia hanya merasa kosong. Penyesalan itu datang saat semuanya sudah terlambat, tulis Nadia dalam catatan harian online-nya yang kini mulai viral. Banyak perempuan yang mengomentari tulisannya, menyemangatinya, bahkan menceritakan luka mereka sendiri. Dari situ Nadia tahu, ia tak sendiri. Dan itu membuat hatinya sedikit lebih ringan. Malam itu, untuk pertama kalinya Nadia berdoa bukan untuk meminta Arman kembali, tapi untuk mengikhlaskan semuanya. Ia memandangi wajah Farah yang tertidur di sampingnya dan berbisik, "Kita akan baik-baik saja, Nak." Di luar jendela, hujan berhenti. Seolah langit pun tahu, bahwa kadang, luka tak perlu ditambal, tapi cukup diterima agar sembuh dengan sendirinya. 2 bulan berlalu sejak pintu itu tertutup untuk Arman, dan selama itu pula Nadia perlahan menata hidupnya kembali. Ia mulai menulis kolom tetap di sebuah majalah digital khusus perempuan, dan setiap tulisannya menuai ratusan komentar dari para pembaca yang merasa disembuhkan olehnya. Siapa sangka, dari patah hati yang ia alami, tumbuh kekuatan yang menghidupkan banyak hati lain. Namun di balik keberhasilannya, luka itu masih ada, tidak membusuk, tapi berubah menjadi bekas yang mengajarinya banyak hal. Suatu siang, Arman mengirim pesan, mengabari bahwa ia sudah menandatangani berkas perceraian. Tidak ada kalimat panjang, hanya satu baris. "Kalau ini bisa membuatmu bahagia, aku akan melepaskan." Nadia terdiam cukup lama menatap layar. Tangannya gemetar, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ini bukan akhir dari cinta, tapi akhir dari pengkhianatan. Ia menangis, tapi tangisan itu bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya ia benar-benar bebas. Bebas dari harapan palsu, dari pertanyaan tanpa jawaban, dari cinta yang telah usang tapi dipaksa tetap hidup. Beberapa hari setelah itu, Nadia mengajak Farah berjalan-jalan ke taman tempat mereka biasa piknik saat masih utuh sebagai keluarga. "Lihat, Ma, kita dulu sering kesini sama ayah ya," ucap Farah sambil menunjuk ayunan kecil. Nadia tersenyum. "Iya, Nak, tapi sekarang, Mama dan Farah bisa bahagia dengan cara yang baru. Kita punya satu sama lain." Mereka tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya, tawa itu terdengar utuh, bukan paksaan, bukan pelarian. Hanya tawa dua hati yang saling menyembuhkan. Arman memang pernah menjadi bagian dari kisah hidup Nadia, tapi kini, ia hanyalah nama di lembar lama yang telah ditutup. Tidak ada dendam, hanya luka yang telah dijahit rapi. Dan Nadia, perempuan yang dulu selalu mengalah demi keluarga, kini berdiri sebagai pribadi yang lebih kuat. Ia tak lagi sama, karena luka telah membentuknya menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan di malam yang sunyi,
Saat langit tampak tenang, Nadia menulis satu kalimat yang mengakhiri kisahnya. Aku pernah dicintai seseorang yang salah, tapi dari situ aku belajar mencintai diriku sendiri dengan cara yang benar. Setahun telah berlalu sejak luka itu dibuka dan dijahit dengan air mata. Nadia kini bukan lagi sosok yang menanti di balik jendela untuk seseorang yang tak pernah benar-benar pulang. Ia telah menjadi perempuan yang berjalan dengan langkah pasti, bukan karena tak lagi bisa terluka, tapi karena kini ia tahu betapa berharganya dirinya. Ia membeli rumah kecil dari hasil kerja keras menulis dan menjadi pembicara di berbagai seminar tentang kekuatan perempuan. Di sana, ia dan Farah tinggal, dua hati yang saling menjaga dan menguatkan. Suatu pagi, saat mengantar Farah ke sekolah, Nadia bertemu seorang pria yang pernah menjadi teman kuliah, Reza. Pribadinya ramah dan lembut, dengan mata yang penuh perhatian, bukan tatapan yang menghakimi masa lalu. Mereka mulai sering bertemu, berbagi cerita tanpa beban, tanpa ekspektasi. Tapi Nadia masih menyimpan jarak. Ia belum siap membuka hatinya, dan Reza memahaminya. Aku nggak minta kamu mencintaiku sekarang, Nat. Aku cuma ingin kamu tahu, bahwa kamu pantas dicintai tanpa harus dilukai, ucap Reza suatu senja. Malam itu, Nadia termenung di balkon rumah. Ia memandang langit sambil memeluk selimut tipis, memikirkan semua perjalanan yang telah ia lewati. Ia bukan lagi perempuan yang mengemis pengertian. Bukan perempuan yang menggantungkan harga dirinya pada cinta laki-laki. Ia perempuan yang memilih mencintai dirinya lebih dulu, baru kemudian membuka ruang untuk yang lain, jika Tuhan mengizinkan. Ia tersenyum, bukan karena hidup kini sempurna, tapi karena ia telah berdamai dengan luka yang dulu menenggelamkannya. Beberapa hari kemudian, ia menulis postingan yang kembali viral. Aku tidak ingin cinta yang membutakanku, aku ingin cinta yang membebaskanku. Jika nanti datang seseorang yang bisa berjalan bersamaku tanpa membuatku kehilangan arah, aku akan menyambutnya. Tapi jika tidak, aku sudah cukup, karena aku sudah memiliki diriku sendiri. Ribuan komentar berdatangan. Perempuan dari berbagai tempat menyuarakan rasa yang sama. Nadia tak hanya menyembuhkan dirinya, tapi telah menyentuh banyak hati yang pernah patah seperti dirinya. Dan malam itu, sebelum tidur, Farah memeluk ibunya erat. Mama hebat ya, Mama nggak nangis lagi sekarang. Nadia mencium kening putrinya. Mama masih bisa nangis, Nak. Tapi sekarang, Mama tahu, air mata itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Dan kamu, adalah alasan Mama selalu bangkit. Di tengah sunyi malam, hanya satu hal yang jelas, kisah Nadia belum berakhir. Tapi apapun kelanjutannya, ia akan tetap berjalan, sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri, dan tidak akan pernah menyesal karena itu. Meskipun waktu telah melapisi luka dengan kedewasaan, ada malam-malam di mana Nadia masih merasa ragu untuk bahagia. Bukan karena ia tak menginginkannya, tapi karena trauma membuatnya takut menyambut cinta yang baru. Reza masih hadir dalam hidupnya, dengan ketulusan yang tak pernah memaksa. Ia mengantar Nadia saat hujan deras mengguyur, menemani Farah bermain di taman, dan sesekali membawa buku yang menurutnya mewakili isi hati perempuan kuat. Tapi Nadia tetap menjaga jarak. Ia tak ingin kembali tenggelam dalam harapan yang mungkin patah lagi. Sampai suatu malam, Farah jatuh sakit. Demam tinggi membuat Nadia panik. Ia menggendong putrinya menuju rumah sakit, dan dalam keadaan genting, satu-satunya orang yang ia hubungi adalah Reza. Tak sampai 30 menit, Reza datang, basah kuyup oleh hujan. Ia menggenggam tangan Nadia di ruang tunggu IGD, tak berkata apa-apa, hanya menatapnya penuh keyakinan. Malam itu, Nadia menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar, seseorang yang tulus tidak akan lari saat badai datang, melainkan berdiri di sampingmu meski tak diminta. Setelah Farah pulih, Nadia duduk bersama Reza di teras rumahnya. Angin malam meniup lembut, membawa aroma ketenangan yang lama ia lupakan. Kamu nggak harus menungguku selamanya, Reza, ucap Nadia pelan. Tapi Reza tersenyum dan menjawab, aku nggak menunggumu untuk berubah. Aku hanya berdiri di sini,
kalau sewaktu-waktu kamu butuh bahu untuk bersandar." Kata-kata itu seperti air yang menyiram tanah kering di hati Nadia. Untuk pertama kalinya, ia tak menolak, hanya diam dan membiarkan dirinya merasa tenang. Namun, kebahagiaan yang mulai tumbuh itu diuji saat Arman tiba-tiba datang menemui Farah di sekolah tanpa izin Nadia. Anak itu senang, tapi bingung, karena selama ini ayahnya hanya hadir lewat cerita. Nadia terkejut saat guru memberitahu, dan pertemuan singkat itu seperti menyayat kembali luka yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, Arman masih menjadi ayah Farah, tapi kehadirannya yang tiba-tiba, tanpa komunikasi, kembali mengguncang benteng yang telah susah payah ia bangun. Malam itu, Nadia duduk sendiri di kamar, menatap foto Farah, dan bertanya dalam hati, bisakah aku benar-benar membangun masa depan kalau bayang-bayang masa lalu terus datang tanpa permisi? Meski hatinya mulai terbuka, Nadia menyadari bahwa bahagia bukan hanya soal menerima cinta baru, tapi juga soal keberanian menghadapi masa lalu yang tak akan pernah sepenuhnya hilang. Dan sekarang, ia berdiri di persimpangan, membuka lembar baru bersama Reza, atau kembali berjuang untuk benar-benar membebaskan dirinya dari bayang-bayang Arman. Satu hal yang pasti, apapun pilihannya, ia tidak lagi perempuan yang rapuh. Ia perempuan yang telah belajar untuk memilih, bukan karena takut sendiri, tapi karena tahu ia pantas menentukan jalan hidupnya sendiri. Hari-hari setelah kedatangan Arman kembali berubah menjadi medan perang dalam hati Nadia. Arman mengaku menyesal dan ingin menebus kesalahan, bukan untuk memperbaiki rumah tangga, tapi demi hadir sebagai ayah bagi Farah. "Aku tahu aku nggak pantas jadi suamimu lagi, Nat. Tapi izinkan aku jadi ayah yang lebih baik untuk Farah," ucapnya di hadapan Nadia suatu sore. Kata-kata itu membuat dada Nadia sesak. Ia tak ingin memisahkan Farah dari sosok ayahnya, tapi luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya. Kenangan tentang pengkhianatan itu masih hidup dan mengintai di sudut-sudut ketenangan yang baru saja ia ciptakan. Reza mencoba memahami, meski tak menyembunyikan kecemasannya. Ia mulai menjaga jarak, bukan karena menyerah, tapi karena menghormati badai yang kembali menerpa hati Nadia. "Aku percaya kamu bisa melewati ini, Nat. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu takut sama Arman, atau takut membuka hatimu lagi padaku?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam lama. Ia tahu Reza bukan pelarian, dia adalah kesempatan. Tapi bayang-bayang masa lalu memang tidak mudah diusir hanya dengan kehadiran yang baru. Terlebih, kini Farah mulai senang jika ayahnya datang, tak tahu bahwa di balik senyum itu, pernah ada luka yang hampir merenggut ibunya. Malam demi malam berlalu dengan gelisah. Nadia duduk di kamar, menatap dua kertas di tangannya, satu adalah surat konseling bersama Arman demi kepentingan pengasuhan Farah, satu lagi adalah undangan seminar menulis yang akan membawanya keluar kota selama seminggu, kesempatan besar, namun berarti meninggalkan Farah sebentar di bawah pengawasan orang tuanya, atau Arman. Dunia Nadia kembali berguncang. Ia mencintai Farah lebih dari apapun, tapi ia juga tahu, tak selamanya ia bisa menggenggam semua hal dalam kendali. Ia butuh keputusan, ia butuh keberanian yang sama seperti saat ia memilih keluar dari pernikahan yang menyakitkan. Akhirnya, pada suatu pagi yang tenang, Nadia duduk bersama Farah di meja makan. "Farah sayang ayah, kan?" tanyanya lembut. Farah mengangguk. "Tapi mama juga boleh tetap jaga hati mama, ya?" Farah mengerutkan dahi, lalu memeluk ibunya. "Mama," Farah nggak mau mama sedih lagi. Farah mau mama senyum terus. Kalimat polos itu menamparkan batin Nadia. Ia sadar, anaknya tidak butuh dua orang tua yang berpura-pura akur. Anaknya butuh ibu yang bahagia, ayah yang hadir, dan rumah yang jujur. Hari itu, Nadia menandatangani kedua kertas itu. Ia memilih jalan damai dengan Arman demi Farah, dan tetap pergi ke seminar demi dirinya sendiri. Di antara pilihan-pilihan itu, Nadia sadar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap dijalani. Ia telah memilih untuk tak lagi dikendalikan oleh luka, dan tak pula dibutakan oleh ketakutan. Sebab kadang, kekuatan perempuan bukan terletak pada keberanian memulai kembali,
tapi pada kesanggupan melepaskan, mengatur ulang, dan melangkah dengan kepala tegak meski jalannya belum jelas. Setahun berlalu setelah semua keputusan besar diambil. Nadia kini menjadi sosok yang banyak menginspirasi perempuan di luar sana. Ia rutin menjadi pembicara di berbagai forum, membawakan kisah hidupnya dengan jujur, tentang luka, pengkhianatan, dan keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Reza tetap hadir, tak pernah menuntut, hanya berjalan di sisinya, menjadi pendengar setia dalam setiap langkah baru yang ia tapaki. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah langit senja, Nadia menatap Reza dan berkata, "Terima kasih karena tidak pernah mencoba menyelamatkanku, tapi memilih untuk menemani." Dan di senyuman Reza, Nadia tahu, mungkin cinta yang ia takutkan, kini tak lagi menyeramkan. Arman, perlahan mulai belajar menjadi ayah. Ia hadir untuk Farah, bukan sebagai penebusan, tapi sebagai proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nadia tidak pernah membuka kembali pintu hati untuknya, tapi ia juga tidak menutup jalan bagi Farah untuk tetap mencintai ayahnya. Di mata Farah, kedua orang tuanya adalah pahlawan dalam versi yang berbeda. Nadia telah berdamai, bukan dengan masa lalu, tapi dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi hidup dengan dendam, hanya dengan pelajaran yang menguatkan langkahnya. Di sebuah seminar besar bertema, perempuan yang memilih dirinya sendiri, Nadia berdiri di depan ratusan hadirin, membacakan tulisan terbarunya. Cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah saat kita kehilangan diri sendiri demi cinta. Maka dari itu, belajarlah mencintai dirimu terlebih dahulu, agar saat seseorang datang mencintaimu, kamu bisa tetap utuh meski tak selalu bersama. Tepuk tangan menggema, dan air mata haru mengalir dari para perempuan yang merasa mewakili kisah itu. Nadia tersenyum. Ia bukan lagi perempuan yang lelah bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Ia adalah perempuan yang memilih bangkit, meski harus merangkak dari reruntuhan. Dan malam itu, sebelum tidur, Farah memeluk ibunya dan berkata, "Mama tahu enggak? Sekarang Mama kelihatan lebih bahagia." Nadia membalas pelukan itu dengan erat. "Iya, Nak, karena Mama sekarang bukan hanya hidup, tapi benar-benar menjalani hidup. Tak ada lagi tangisan terpendam, tak ada lagi pertanyaan yang tak dijawab. Hanya ketenangan, cinta yang jujur, dan perjalanan baru yang siap disambut." Nadia, seperti banyak perempuan lainnya, telah membuktikan bahwa kekuatan bukanlah tentang tidak pernah hancur, tapi tentang berani menyusun kembali setiap keping hati dengan cinta yang lebih sehat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah menonton, mendukung, dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita tentang Nadia ini bisa menjadi cermin dan kekuatan bagi siapapun yang sedang terluka, tersakiti, atau merasa kehilangan arah dalam cinta. Hati-hati yang pernah patah, memberi jalan bagi yang sedang mencari cahaya, dan menghadirkan cinta yang menumbuhkan, bukan melukai. Tetaplah mencintai diri sendiri, karena dari situlah semua kebahagiaan bermula. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya.